terutama nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, melanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkadang pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-dhulumatu khamsun, kegelapan itu ada 5 macam. Wasurujulaha khamsun, sedangkan lampunya, pelita daripada kegelapan itu juga ada 5. Yang pertama, hubbudunya zulmatun, cinta dunia adalah suatu kegelapan. Wasirajulaha at-taqwa, dan sebagai pelitanya, lampunya adalah sifat takwa. Nah, yang dimaksud cinta dunia di sini, proses merupakan cinta dunia yang menjadikan gelapnya hati ini. Dunia ini sampai dibawa ke hati. Jadi cinta dunia ini tidak menghalang seseorang untuk menjadi zuhud. Zuhud itu tidak adanya kecintaan duniawi di dalam hati. Jadi usaha sugi ini kok mawon tiang ini ada sifat zuhud, insyaallah tetap boten ngaruh kali sembayangi, kali posone, kali ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi cinta dunia bukan berarti gak senang dunia, boten. Kalau kita ini dihidupkan di dunia ini senang dunia, cuma gak sampai masuk ke hati. Nah, masalahnya karena kita ini sudah kandung cinta terhadap dunia, akhirnya gelap itu cinta dunianya dia kepada benda, sesuatu benda atau makhluk sedemikian melebihi cintanya pada Allah Ta'ala. Nanti Allah itu maha pencemburu. Gusti Allah itu maha pencemburu. Jika kita kalau dengan sedaya ini mencintai suatu benda melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala, nanti akan diambil. Betul benda makhluk, cinta pada anak ternyata melebihi cintanya pada Allah Ta'ala. Gak suwe hubungan itu. Jadi biasa-biasa saja. Cinta sewajarnya, tapi bukan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman itu sofi, kaya raya, tapi beliau zuhud, tidak cinta dunia, tapi sofi, dunianya tidak sampai masuk ke hati. Itu yang sering berceritakan, yang sering saya ceritakan kejadian. Pernah beliau itu, Sayyidina Utsman ini membeli 2 ekor kuda. Dalam hadis namanya kuda umurun na'am. Umurun na'am ini kuda merah coklat-coklatan. Saking mahalnya sehingga ada pokok mahal kuda ini. Karena saking kencangnya dia berlari sampai tidak kelihatan kakinya. Yang kelihatan itu apa? Percikan api yang berlari. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Saking badai. Kuda ini mahal. Dulu pernah dipakai Fir'aun untuk ngejar Nabi Musa ke Laut Merah. Jadi singgarai larang ini melayu ini dan gak ada gitu, bagus, merah ke coklat-coklatan.
tahun 2020 Pangeran Qatar itu beli kuda ini seharga 12 miliar siji, 12 M. Beliau ini Syekh Utsman tumbas sekali, berarti pinter tak lekor M. Itu kalau kelompok penuh di masjid itu, itu kalau dakwah penuh di masjid. Nah, satu dikasihkan ke mertuanya Kanjeng Nabi, satu beliau pakai. Jadi Utsman ini membuktikan beliau bukan cinta dunia. Ini contoh bukan cinta dunia. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau beli barang pemabuk mesti dipakai ibadah. Jadi bisa kita contoh. Jadi kan bahas mobil, bisa motor, HP, laptop, tablet, nopo mawon diniatkan ibadah. Sesekali nggak ada mobil kok dibentukkan masjid tuh kok kayak sembahyang, sholat Jumat kayak itu sholat nopo. Nopo kok benjing Gusti Allah yang takon itu bisa jawab ini. Kayak kok sampai tuh motor. Damel sholat jamaah Gusti lulus. Kayak apa tuh motor? Damel ngaji Gusti lulus. Motor, podo ada. Kayak apa tuh HP? Damel ngaji Gusti. Cek nanti dia cek gak kabur lah. Tuh, sebagai bisa jawab. Tapi ngasih temenan, gak dikai nopo jenenge kembangan tok diwajib. Jadi semua benda yang kita beli, kalau kita niatkan ibadah, insya Allah nanti pertanyaan Allah bisa kita jawab. Jawaban yang benar. Kayak apa tuh motor? Akan gambar kerjaan Gusila itu kita lulus. Gak lulus itu makin. Nah, ini tujuannya Sayyidina Utsman, tujuannya seperti itu. Jadi ke masjid bawa kuda, betul kuda ini wah. Saya betul melancing gitu apa? Tujuannya apa? Supaya besok itu Allah tanya itu bisa jawab. Tetap nyoba digembok, dicancang, diikat model. Suatu saat maghrib dibawa, mantul sholat maghrib hilang. Habis sholat maghrib kudanya ini hilang. Kalau boleh dengan rego 12 M hilang. Insya Allah PPS kasih turun. Rasa 12 M tidak pikir belum punya duit samun. Tapi beliau tetap nyari syariat dijalankan. Kalau saat ini lapor polisi, cari usaha sini. Jadi tetap syariat itu dilaksanakan. Wes mantok gak ketemu, harus beliau dengan Allah. Ya Allah, kuda yang telah dicuri sama pencuri itu saya niatkan sedekah untuk dirinya. Wes enak. Tadi memang jatah rezeki saya Utsman sampai sama tadiku ngerasa kuda kumburna. Dan ini beliau boten efek hilang 12 kan boten hati. Sudah ibadah seperti biasanya sholat maghrib. Bahkan beliau tak terkenal Sayyidina Utsman itu laki-laki pertama kali di dunia ini yang menghatamkan Al-Quran pada satu rakaat. Sayyidina Utsman itu sholat subuhnya pakai wudunya Isya. Sholat subuhnya dalam wudunya Isya sampai wafat beliau. Apa Quran? Mantu dengan Nabi ini singapura kekali Sayyidina Utsman kasih Ali. Nah Sayyidina Utsman ini sholat subuh pakai wudunya Isya. Sholat mantu Isya ini 2 rakaat. Tambah witir 3. Sak rakaat di 30 juz. Satu rakaatnya 30 juz. Berarti beliau tiap malam 2 kali khataman Quran di dalam sholat. Wong sholat ini kan 2 rakaat. Niku bendinten ngoten niku Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan sakit kok niru Sayyidina Utsman. Berpengi saat khatam Quran maca kulhu telu selesai. Padha ae ganjalane
Biar gak bisa apa Quran. Nah, ini tidak mengganggu. Jadi mau kehilangan 12 M wow, bukan sampai ke sini, bukan sampai ke sini. Dan ini bukan cinta dunia. Terus memang dorong, bukan jatah saya, bukan rezeki saya. Terus nopo beliau kok tadi mengikhlaskan diniatkan sodako. Barang lagi hilang niku, gak bukan diniati nopo-nopo oleh gelor kok. Dapat geloi kok menyesal, ya wis berlasan ganjaran. Tapi lek barang sing dicolong wong diniati sodako, pertama ganjaran sedekah, yang kedua membebaskan barang haram itu dari pencuri, jadi halal. Nah, saat ini dengan mados sopo kalau saya dari Usman sing sama saya itu sopo, itu enak. Di motor sama colong tak ikhlas no, gak ada saya belum ketemu ketemu lagi. Makanya bahasanya saya dikembangkan cinta dunia itu kegelapan hati. Nah, sebagai pelitanya adalah takwa. Dan takwanya saya umat ini karena apa? Pembina. Jadi mental cinta dunia mau masuk ke hati mental, hanya di luarnya saja. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan berkualitas yang sedoyo. Bini lek ningali kiai ini kok soge barang kali meniru beliau. Zaman saat ini sebarang repot. Jadi kiai, jadi ustaz, jadi ulama melarang di itu. Ustaz kok melarang meninggal sepeda motor. Jadi kiai jadi ustaz soge, ya di itu mana, dibully mana. Itu apa meraup uang jamaah, akhirnya macam-macam. Repot. Jadi kalau saya guru saya mau keluar pondok sama guru saya bisa ditinggal. Kamu kalau keluar pondok itu nanti kumpul sama masyarakat, bersosial, interaksi dengan masyarakat, tidak akan selamat dari 3 hal dari beliau. Yang pertama, bala. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, omongannya wong. Omongannya dia gak bakal selamat. Jangan gak ada yugo, terus mondok lulus. Jadi ustaz dan mondok akhirnya boyong. Tidak ada imam lagi. Tiba-tiba diomong di pondok. Waktu saya kalau di pondok, ada gak ngimami. Waktu saya ngimami. Golek gak dalam masjid. Gak ngimami, ya tiba itu gak manfaat ilmu ini, ketoro ini gak suka imami. Ngerti itu? Jadi pengurus mulai nyambut gawe ini jualan memperkenalkan pasar. Di pengurus kok jualan pasar, apa harga dirinya jatuh. Kok jadi pengurus masjid gak dodolan itu paling berguna di masjid. Gue ngerti gak selamat kok mana itu. Sinten mawon. Niki kalian guru-guru sampun diwasiati ngoten. Maka wis biasa kita mengadakan seperti itu biasa. Dan ulama-ulama seperti Syekh Usman yang tadi tujuannya apa? Beliau itu kalau mempunyai uang, beli yang bagus sekalian. Beliau itu beli yang bagus, barang bagus, mana dapat pahala. Ganjaran apa? Niat beli mobil bagus, kendaraan bagus, bikin rumah bagus, niatnya memuliakan agama di Gusti Allah. Nah, kata sedang bincang oleh tugas mobil anyar model terbaru, cek oleh ganjaran niatnya sing saya diniati memuliakan agama saya. Yang kedua diniati dalam ibadah, selesai. Kayak silaturahmi, kayak berangkat masjid, kayak ngaji. Jadi hisabnya beda ini lulus, ditambah itu soal lulus. Niki, ya. Jadi takwa ini yang menjadi apa jadi penolak cinta dunia yang sampai ke hati. Penerangnya adalah takwa. Niku jadi bisa kita buktikan kalau kita ini takwa apa tidak. Pas ketika kita kehilangan barang, mikir terus, nah itu
takwa kita diuji sama Allah Ta'ala. Akhir kayak boten saged sembahyang khusyuk atau sembayangnya akhir terus, berarti ini gagal dia dalam takwanya ini gagal. Ujian itu tidak akan selesai sampai kita ini mati. Ujiannya wonten sing baik, ada ujian baik, ada ujian buruk. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau saya diubahkan jauh wadabul matun wasirajulahu at-taubat. Dosa itu adalah kegelapan, wasirajulahu dan sebagai pelitanya at-taubat adalah taubat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Dawud innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu, saya sama jenengan ini sebenarnya mulai bayi. Anak bayi itu hati itu warnanya putih. Dia putih warnanya. Nah, sampai kapan? Putihnya bayi ini sampai balik. Makanya anak kita, anaknya siapa saja, anaknya orang Islam, juga yang Kristen, orang Hindu, Buddha, bahkan anaknya orang zina, pelacur, kok meninggal sebelum balik sudah pasti surganya, mesti swarga, biboli bisa. Dalilnya jelas, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang berada itu hukumnya fitrah, suci anaknya. Hasil zina itu yang haram itu perbuatan bapak ibunya. Anaknya tetap suci. Seandainya pun mati sebelum balik langsung swarga biwiri bisa. Langsung anak yang belum balik menikah. Hatinya masih putih. Lah, makin wis balik dan lah ini wis balik. Hukumnya anak laki-laki dan perempuan beda. Dari janda itu wis balik. Tanggung jawab orang tuanya itu sudah lepas semuanya, cara agama. Jadi jenengan wis gak wajib ngopeni anak lanang lek wis balik. Nafkah tidak wajib, boten wajib. Karena wis nafsi dewi-dewi. Jadi anak laki-laki kalau sudah balik, nafkah sudah bebas. Kemudian jika dia berbuat ibadah, melaksanakan ibadah, pahalanya diambil sendiri. Jika melakukan maksiat, dosa yang ditanggung sendiri. Anak lanang. Anak wedok beda. Jika anak perempuan yang balik beribadah, berbuat baik, dia dapat pahala, bapak ibunya mendapat pahala. Punya anak perempuan yang sudah balik itu, anak yang ngaji, sembahyang, kosong, dia dapat pahala, bapak ibunya pun dapat pahala. Tapi kalau dia berbuat maksiat, bapak ibu gak lampau-lampau, kalau kecipratan dosa. Sampai kapan? Kopi itu sampai nikah. Makanya dari kajian Nabi, kalau dikasih anak perempuan, kok bisa mendidik anak perempuan sampai dia nikah? Dari kajian Nabi, wajabat lahul jannah. Dia layak mendapatkan surga di Gusti Allah. Mendidik anak cewek sampai enggak. Semenjak itulah ketika mulai balik melakukan dosa ini, anti sing warnanya putih wong kena BTI betul tentu. Gue mak ngerasani mana betul, ngerasani mana kok akeh betul lagi. Makin selatur astagfirullahaladzim diujubi astagfirullahaladzim itu pernah zaman Imam Hasan Basri, jadi beliau pernah uji anaknya. Zaman beliau ada seorang ulama zaman Imam Hasan Basri itu menguji putranya bahwasanya dosa itu kalau sudah ke hati seperti kita paku dalam kayu. Akhirnya bapaknya ini ulama ini memberikan anaknya ujian, wes
dalam seminggu ini kamu tak kasih ujian gak boleh marah. Lek ngamuk kamu harus ngasih paku, dipaku itu pagar di depan rumah itu, kayu itu. Jadi begitu anak ngamuk pakon ini selama seminggu sudah, ayo kita cabut satu persatu. Jangan berkasih paku ini. Jadi bapak inilah dosa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita istighfar ini masih ada membekasnya. Ala kulli hal, bekas-bekas itu sudah kita bersihkan, diamplas terus. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ini ada sholat taubat, ada sholat awwabi. Ada sholat taubat, ada sholat awwab. Sholat taubat itu dosanya ketok. Dosanya ya bentak orang tua, kemudian utang gak nyaur itu, tuku nang goreng kopi gak bayar, sopo pegawai sopo bentak bucu ini kelihatan mata ini tobat. Sholat awwab itu dosa yang kita mungkin tidak merasa, seperti bolpen yang tergores di kulit seret, mangkele hati, mangkel sama suami, bersih masak, no gedung-gedung, baik, ganti panah, brutal bojone, ya nek bojo kurang ajar, niku wis seret banget, iri nang tanggane, mangkel nang tanggane, seret. Nah ini yang ada nanti tugasnya ini sholat awwabin menghapus dosa seperti ini. Nah, kemungkinan orang-orang yang di akhir hayat di masa tua itu sakit, Allah ini cinta sama dia, dikasih sakit. Karena mungkin waktu dia masih hidup jarang sholat taubat atau sholat awwabin. Kalau mazhab Maliki sholat awwabinnya sholat duha itu. Dan mazhab Syafi'i habis maghrib, habis ba'diyah maghrib minimal 2 maksimal 6. Itu menghapus dosa-dosa yang tidak terasa. Dan itu gelap, gelap ini sebab dosa. Lah dosa yang paling kakak itu nopo? Utang gak nyaur. Utang gak nyaur. Jadi oleh tafsir At-Tabari dijelaskan si A ini utang sama si B, si A utang sama si B, janji saulan bayar 100 juta. Nah sudah 1 bulan kewajiban si B yang punya uang, kewajibannya masih bisa ngiling no. Bos wayai bos lur wayai lur bahasa Dayak lur wayai lur wayai kok bulat si an. Mulai saat itu Allah kasih saksi 3 bagi orang yang hutang gak bayar-bayar. Bulat naik. Yang pertama, la turfa'u lahu jami'u da'awati, tidak diangkat semua doa yang tidak didengarkan Allah. Yes. Percuma doa madaloban bukan di rumah pangeran. Berkali 3, setiap hari ditulis dosa terus sama penanti. Betina itu dosa. Dia mandi dapat kiriman dosa, dia tidur dapat kiriman dosa, dia sholat tahajud pun dapat kiriman dosa. Apa dosa ini? Membeli si B. Si B lagi butuh duit, si A boleh naik bayar. Bahkan zaman saat ini sampun disabdakan kanjeng Nabi rumiyin, akhir zaman itu akeh wong gampang utang. Zaman saat ini dereng boten pun nyawa utang, tapi dia takut melaku. Di Malang dan Batu dan Semarang, umroh mana wadah. Sing delok iki gak tambah ora ya, iki wis gak nyaur, malah ditagus ngagem. Lah iki ditulis dosa terus. Seandainya si A ini mati, si B kewajiban tadi ngilingno ahli waris. Ahli waris gak mau tahu. Dibuktikan kalau tulisannya ngoten apa nih ngoten.
Si ahli saat di kuburan Bedui nanti asal siksa kubur. Setiap hari dia dapat kiriman dosa, padahal logis mati. Ini namanya dosa jariah. Kenapa? Karena si B belum ikhlas. Jadi kalau tak boleh diutang uang 1 juta, ikhlas saja kan? Lihat tidak ikhlas kalau utang maksudnya ini. Tidak selesai. Nah ini karena si B tidak ikhlas disiksa terus sampai si B mengikhlaskan atau anak-anaknya nyaur. Jadi dosa sih dirasa hati ini gelap nih. Susah di akhir hayat ini untuk mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah. Kenapa? Allah mencabut rahmat orang yang berbuat zalim semacam ini. Sanksi ketiga, utang tak bayar mau, apa itu? Seperti dosa ngerasani. Jika si A berbuat ibadah ditransfer ke si B punya dosa ditransfer ke si A. Jadi yang kedua adalah dosa itu kegelapan sebagai pelitahnya adalah taubat. Makanya taubat itu macam-macam, taubat macam-macam. Si paling ringan di kual, mata surat Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat dan seterusnya. Ada taubat lewat jalur sedekah, ada taubat lewat jalur ngaji. Jadi selama pengajian kita ini malaikatnya di atas sampai niku ikan ditambah. Niku mendoakan istighfar. Ya Allah, dengan ampuni supaya ngaji. Walaupun yang ngaji turun tetap oleh ganjaran ini wow, disepur. Disepur dosanya. Niki sudah janji ini Nabi Muhammad SAW. Coba ya. Ada orang taubat, istighfar, jalurnya lewat bidul walidain, macam-macam taubat. Tapi yang paling encok sholat taubat. Seperti dengan sakit sholat taubat itu buatan wayai dosa setiap hari. Ini saben tidak. Kemudian selanjutnya wal qabru dzulmatun. Kuburan itu gelap. Wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai pelitanya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napa? Karena Nabi Muhammad dawuh man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhal jannah. Barang siapa ikhlas membaca la ilaha illallah dakhal jannah, dia pasti masuk surga. Kalau ini wonten yang waktu itu berjamaah kita nomor ini Jumat, jadi jamaah kula niki karena ngaji kali kula dibelai tolong kaki ini nasa koma termakan sebenarnya mereka. Saya dibodoh nolong, saya tidak mau sana, saya tidak bisa. Caranya pertama dibutuhi wudu. Jadi yang mengajar itu dibutuhi, kita yang butuhi. Yang kedua siwak ini. Nah, saya mari-mari itu siwak. Terus gak mempan. Cara ketiga dibacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini gue lagu Allah kerso baleno dan dibaleno. Kalau kerso dicabut dan dicabut. Subhanallah. Terus kata beliau yang telepon tak wajar untuk kok ini guys. Jadi dibacakan dari sak kampung dipikirkan disuruh mojo Ar-Ra'd ditujukan satu orang. Belum selesai baca Ar-Ra'd meninggal dunia. Lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat itu bukan gampang. Tidak gampang bukan gampang. Itulah bukan karena rahmat Gusti Allah tidak bisa. Betul sakit. Orang itu mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat itu tidak semudah membalik tangan betul. Angin. Tidak boleh karena rahmat Gusti Allah tidak bakal bisa. Makanya di dunia ini tidak boleh memutus rahmat Yang bisa memutus rahmat Gusti Allah sepertama
akun di walidayni, durhaka sama orang tua pasti dicabut oleh rahmat. Meninggal pasti kainan. Kedua, durhaka sama suami. Bu, durhaka sama suami. Kalau betul berarti bujuk, durhaka sama suami. Lek wong lanang durhaka sama istri tidak ada. Kalau dalil. Gak bilang yang ada suami boleh sama istri. Nah, itu. Jadi lek wong lanang rabi male gak pamitan, itu bukan durhaka sama istri, itu suami zalim sama istri. Jadi istri durhaka sama suami ini juga penyebab rahmat dicabut. Gak enak mati. Mau dicoba lagi, mau dicoba. Terus gak enak. Oh, gak enak belas. Contohnya kata. Yang ketiga, qatul rahim. Orang yang sengaja memutus seduluran satu rahim. Nah, tadi bahasa urusan warisan. Hati-hati ya. Wis pokoknya dengan sekadar beliau yang bagus enak nih, wis pokoknya belajar mengikhlaskan. Niku kalau gak nyopuan gara-gara dunia, kok mati nih gak enak. Jadi jika ada dua saudara atau dengan tetangga, wis tidak ada berusaha apa dan ikuti sampai 3 hari rahmat dicabut sama Allah sampai keduanya saling musafahah salaman. Gitu. Nopo mana tinggalin saudara kandung gara-gara warisan, jangan sampai kau boleh. Kemudian yang keempat tadi mendolimi orang, saya didolimi gak itu utang mau, utang gak bayar loh, saya diutang boleh. Dijamin mati ini gak enak. Yang kelima, mudmin khamrin, orang yang pecandu minuman keras, narkoba dan seterusnya. Jadi jangan sampai, jangan sampai. Lah, yang menjadi penerang kuburan apa saja selain dari ilmu Muhammad Rasulullah ada 7. Supaya kita tahu. Yang pertama ini ikhlas, ikhlas bil ibadah. Makanya tak jenengan kita kalau ibadah, nopo mau ditulis, jangan lupa dibumbui lillahi ta'ala. Niat ingsun ngaji lillahi ta'ala. Terus boten usah krono-krono niat ingsun ngaji daripada nama kalau sego, enak ngaji kok oleh sego, jangan itu urusan buri itu. Boleh salah apa? Lillahi ta'ala. Sunnatan lillahi ta'ala, sembahyang lillahi ta'ala, sembahyang lillahi ta'ala. Ini nanti jadi penerang di kuburan. Wong ikhlas itu kuburan yang paling padat. Berkali birrul walidain. Selama dia berbakti setinggi itu dia berbakti di dunia, niscaya kuburannya ini paling padat. Yang ketiga tadi silaturahim, nyambung seduluran. Ini nyambung seduluran. Terus Imam Ghazali itu yang dimaksud silaturahmi itu bukan saudara si A nyambangi si B bawa gula bawa beras, nanti si B nyambangi si A bawa gula bawa beras. Boten niku arane balas-balasan. Nggih. Silaturahmi terus Imam Ghazali itu menyambung yang sudah lama terputus. Dari wong Jawa kepada obor. Nah itu menyambung yang sudah lama terputus. Dikisi garai padangi kuburan. Warabi yang keempat, Allah yudhi'a umrohu fil maksiyah. Tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam maksiat. Wong sing jarang maksiat kuburan paling padang. Al-khamis yang kelima, Allah yattabi'ahu, yang bisa menahan hawa nafsunya juga menjadi penerang kuburan. Yang keenam, an yajtahida fil ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi kita ini bangun malam tadi jam 2:30, jam kali semewong enak-enak wong turu kene kok dikongkon tani diugai. Niku kuburan kita nanti paling terang. Sampai yang ketujuh yang menjadi penerang di dalam kuburan, anjuk siroti kromo, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala.
Ini tujuh ini jadi penerang kuburan. Terserah jadi kan simpul dipilih sakarpe. Ini bisa lewat jalur zikir, bisa lewat jalur ikhlas, terserah ya Allah. Wal akhirah selanjutnya wal akhirah akhirat adalah zulmatun, kegelapan. Saking dahsyatnya akhirat bincang itu seperti kegelapan, gelap gulita. Sekali saya pikir otak ini pikirannya, hati dan pikiran otak kita nanti surga neraka. Saking kepikiran surga neraka ini, aku ini surga neraka. Karena sama Allah nanti diputar mana? Memori kita ini mulai balik sampai wafat diputar mana? Dosa ini mungkin kamu dosa seperti ini, dosa ini, dosa. Jadi pikir-pikir ya Allah surga neraka. Akhirnya saking sibuknya pikir surga neraka, dia sendiri telanjang tidak terasa. Betul terasa. Semua besok ini telanjang bulan gitu. Sekarang satu bulan udah ada. Betul. Tapi tidak sempat melihat auratnya orang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang nanti disibukkan sama Allah dengan pikirannya. Kayak orang nyala gak dadi lho. Terus entek miliaran tiba gak dadi. Akhirnya dia moro-moro jadi pikir no nyarutan ki opo gitu macam-macam. Akhirnya lari-lari gak pakai baju gak sih gitu. Gak terus ada kados kota yang becek. Seperti orang stres. Kondisi hari kiamat. Nama perintahnya lakunya apa? Wasirojulha al-amal soleh, amal soleh. Kasus kata ini nanti jadi perintah nanti di akhirat. Nopo malah jenengan gadai jariyah sifatnya ini abadi. Koyok juga masjidnya tuh. Selama masjid ini dibatasi dibanggarkan ini kajarannya enak. Saat ini saya dibanggarkan ini. Uangnya oleh kuburan ini kipas-kipas tangan. Nggih. Napa dalam ngaji kita gambar. 5 waktu dipakai. Dulu kok beli apa dia? Bukan karpet kok ini AC, kipas angin. Dua ini jika di alat barzah ini kipas-kipas panen pahala. Jadi makanya sarannya para ulama ini dengan ganda kelebihan harta setidaknya sedikit disisakan damel sodako sing sifat abadi, investasi abadi atas katanya atau di bawah pondok dan seterusnya. Kemudian yang terakhir wasiratu bulmatun wasiratulah an yakin. Siratul mustaqim ini adalah kegelapan dan sebagai pelitanya adalah al-yaqinu tahqiqut tasdiq bi izalatil ghaib. Keyakinan bahwasanya nanti yang memberikan cahaya di atas siratul mustaqim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya napa kok digengken akeh-akeh maca selawat, besok Nabi Muhammad ini berhenti di 3 tempat nunggoi umat. Yang pertama di mizan. Jadi amal kula jenengan sedaya niki ditampakkan oleh Gusti Allah di depan Nabi Muhammad. Selesai. Umat kula sing iki masyaallah ngaji, rajin ngaji, nonton gambar. Kada bisa nang. Ya Allah, saya kasih syafaat dia. Nggih. Umat kula sing iki apa jenenge mek woro-woro tapi gak tau ngaji lah itu. Ampe kanjeng Nabi jadi saking sayangnya Rasulullah umat ini umpamane kok akeh dosa nih. Sebentar ya Allah, jangan masukkan ke neraka dulu. Saya mau nyari barangkali ada amal dia yang bikin saya suka. Jadikan hati saya senang. Kemudian subhanallah ternyata walaupun mau nggak tahu ngaji tapi lah mau ngaji Joko sudah motor ke sandal saya gak hilang. Dari lima besar, dari lima besar. Itu ada hadisnya nih, bukan hadisnya. Jadi di tempat pertama ada Nabi berhenti di mizan.
malu kita, isi isi. Jadi sayang cinta dengan Nabi ini tapi nggak tahu baca sholawat. Itu selawat. Yang kedua, Rasulullah berhenti di atas siratal mustaqim. Gelap buat satu cahaya berada. Betul kan? Cahayanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kan Nabi berada di atas siratal mustaqim ini yang tipisnya satu darah pun dibagi 7. Rasulullah ada di atas sana. Nah, mulai itu napa mulai sakit, korban itu sing sae. Besok itu sing garai suwe, gak pernah berusaha atau itu. Kok gak tahu korban itu? Lunak. Normal gak tahu korban, ipok ngewangi panitia, ngiris kentol itu, doke, disai. Nah, terus baliknya. Makanya kan kalau saya terfokus sunnah wong korban, golek korban sing ganteng atau sing ayu bahasanya, yang bagus sekali. Karena nanti jadi mati ya kendaraan kita nanti di atas suatu sapi. Nah, pemale korban sapi, semua api, wong siji, bermotor, kayak pantas langsung ke burung. Sing gawe suwe mau terus gak tau korban jaga no daging panitia mana lunak. Yang ketiga, Rasulullah berhenti di pintu surga. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali injakkan kaki ke surga, mantel itu untuk dalmani. Kenapa? Beliau tidak akan masuk ke surga sebelum seluruh umatnya masuk ke surga. Ditanya sama Rasul, ditanya di pintu surga. Setelah semuanya masuk, baru beliau masuk. Wallahu a'lam bishawab. Kesannya kayak ngece.